untuk tahap pertama kita akan buka cakram bagian depan dulu ya. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi kalau buka bagian cakram depan, dirasa sangat mudah ya. Jadi cakram ini penyakitnya sudah banyak, termasuk bautnya banyak yang kendor. Kita akan cek dulu ya, kira-kira mana yang perlu kita ganti nanti. Ampasnya habis, bos. Ampas habis, Pak. Jadi teman-teman, inilah kondisi cakram saat ini ya. Nah, terlihat cakram ini sudah lama nggak berfungsi nih. Kampasnya udah habis, tapi masih dipaksa aja ini. Sampai piringannya pun kena makan, gores ya. Kita lanjut bongkar dulu. Ini buatan sendiri. Perlu dikencangi lagi. Ini udah nggak jelas nih. Mantap, Mbak ya. Mantap betul. Nah, jadi teman-teman, kita buka bagian minyak atas ya, minyak cakramnya. Kita cek apakah minyaknya masih banyak atau sudah kosong. Ternyata masih banyak, teman-teman. Jadi minyaknya masih cukup banyak. Nah, selanjutnya baru kita ke bagian cakram lagi, teman-teman. Karena cakramnya seret, jadi perlu kita kasih pelumas Biar sehernya, Mas. Nah, biar sehernya lebih ringan ya, pistonnya. Kita putar dikit aja pakai tang. Jadi kita jepit pakai ini dia, karena kita nggak punya trackernya. Nah, moncrot-moncrot dia minyaknya dari dalam. Ini adalah salah satu ciri-ciri piston atau cakram yang sudah lama tidak difungsikan. Jadi keras. Nah, lama tidak bermain pistonnya ya. Seperti batu ini, guys. Sudah masuk, harus rata, press. Berhubung cakramnya ini sudah lama tidak difungsikan, jadi pistonnya ini sedikit keras, teman-teman. Jadi kita perlu masukkan lagi dan kasih pelumas. Setidaknya ini rata ya. Nah, supaya ini rata, jadi supaya nanti ketika kita masukkan atau kita ganti kampas rem yang baru, pistonnya ini bisa bermain lagi atau bisa lebih ringan lagi ya dari sebelumnya. Nah, setelah semuanya dirasa cukup, baru kita naik pemasangan kampasnya. Jadi untuk pemasangannya kampasnya sendiri, teman-teman bisa lihat ini ya, karena hampir sama kampasnya kanan kirinya, jadi teman-teman harus bisa perhatikan panjang pendeknya. Nah, ini kan, ini yang dua ini kan beda-beda ya. Jadi kita masukkan dulu yang kecil dulu kampasnya. Masukkan bautnya. Selanjutnya kita kunci dulu untuk kampas rem yang pertama tadi ya, supaya tidak terlepas. Selanjutnya kita masukkan kampas rem yang kedua. Baru kita kencangkan untuk bagian baut kampasnya pakai kunci L. Pakai kunci L. Nah, setelah pemasangan kampas, inilah yang sudah terjadi ya.
penampakannya. Nah setelah itu baru kita lanjut karena laharnya lanjut kita bongkar kelahar bagian depan, karena memang entah ini orangnya kayak mana ini, cangkram sudah nggak berfungsi, kelahar depan pun kena pula. Aduh, ini luar biasa ini yang punya motor nih, sampai nggak kurus lagi, banyak jadi kesibukan, ya. Mungkin banyak kesibukan. Jadi untuk hari ini kita akan bongkar bagian kelahar depan, kelahar roda depan, karena sudah kocak ya. Bongkar dulu. Nah selanjutnya seal karet yang di bagian roda kita buka ya, supaya mempermudah atau memperluasa kita membuka kelahar yang sudah kocak tadi. Selanjutnya kita gunakan kunci T untuk memukul atau mengeluarkan kelahar di bagian kanan. Ini sudah cukup berkarat ya, sudah cukup lama pembersih. Jadi kita gunakan penghilang karat supaya bagian karat-karatnya terlepas atau bisa lebih ringan lagi kita buka bagian kelaharnya ya. Semuanya sudah terlepas ya. Jadi ini kelaharnya memang sudah waktunya ganti ini. Kotor, berkarat. Memang motor sudah nggak keurus lagi ini. Yang penting hidup aja, jalan udah. Nah untuk selanjutnya, sebelum kita pasang kelaharnya, kita bersihkan dulu di bagian lubang kelaharnya, supaya ketika nanti kita masukkan kelaharnya, kita ganti kelahar baru, hasilnya pun bisa lebih kenceng, lebih maksimal, dan lebih rapi tentunya ya. Jadi teman-teman simak video ini sampai selesai, supaya teman-teman ketika menemukan kendala di motor teman-teman bisa bongkar sendiri di rumah. Cukup teman-teman beli alatnya, tidak usah repot-repot teman-teman ke bengkel ya. Selanjutnya kita akan pasang kelaharnya. Setelah dirasa tadi cukup bersih, baru kita naik ke pemasangan kelaharnya. Cukup kita preskan di bagian lubang kelahar tadi, baru kita ketok menggunakan yang seperti itu ya, besi seperti itu ya. Untuk ukurannya 6301 kan. Ukurannya 6301 untuk motor Supra Fit ya, jadi Supra motor model lama. Oke. Nah setelah untuk bagian sebelah tadi sudah kita pasang kelaharnya, kita lanjut di bagian sebelahnya lagi. Nah, jangan lupa itu untuk dimasukkan ya. Nanti teman-teman udah masukkan itu jadinya kurang gigit. Baru kita pasang karet sealnya. Next kita lanjut untuk pemasangan rodanya ya, karena sudah dirasa cukup, sudah dirasa aman, kita lanjut pemasangan rodanya. Kalau pemasangan roda ini cukup mudah teman-teman, gampang lah masang roda ini, nggak perlu diberikan pelajaran khusus pun teman-teman sudah tahu caranya. Next setelah itu kita lanjut pemasangan cakramnya teman-teman. Jadi untuk pemasangan cakramnya sendiri, setelah kita pasang kita lanjut untuk setel untuk bagian minyaknya. Jadi kalau sudah terpasang kita nggak setel bagian minyak ya, cakram tidak akan berfungsi, sama aja jadi ngeblong atau ngosong ya. Jadi perlu kita setel, kita buang anginnya supaya cakramnya bisa berfungsi lebih baik lagi.
Nah, kita lanjut untuk pasang cakramnya. Nah, Kita pasang bagian cakramnya. Nah, jadi teman-teman, untuk cakram bagian depan pemasangan kampasnya sudah selesai ya. Oke teman-teman, simak terus video ini, ikutin terus Gondres Channel, like, share, komen, dan subscribe. Tekan tombol loncengnya untuk tahu lebih lanjut informasi terbaru dari Gondres Channel. Terima kasih.